Pemirsa, kita bertemu kembali di kanal YouTube Juristen Legal Indonesia. Kali ini kita kedatangan adik-adik mahasiswa dari Unpad Surabaya yang sengaja mereka berempat ini lagi magang di kantor Juristen Legal Indonesia, ingin melihat kedekan seperti apa sih dunia profesi advokat dan bagaimana tata cara untuk jadi advokat, serta hiruk pikuk seorang advokat di lapangan yang ada obstruction of justice, ada kegiatan-kegiatan yang menyimpang dari dalam proses namanya transfer knowledge ya, perpindahan ilmu praktisi akademisi. Sebenarnya ada magang di silakan yang ingin diskusi atau bertanya tentang apa saja tentang dunia profesi advokat. Perbandingan organisasi advokat di Indonesia sama di luar negeri itu apa, Pak? Baik, proses panjang untuk menjadi seorang advokat di Indonesia ini kita lihat bahwa sangat mudah dan seakan membalikkan kedua telapak tangan pun sudah jadi dan bim salah bim. Tapi kalau kita melihat perbandingan untuk menjadi seorang advokat di negeri Belanda itu sangat berat. Persyaratan awal itu untuk masuk menjadi seorang advokat harus menempuh sarjana hukum, yang kedua harus lulus magister hukum, dan saat ini polanya sudah bachelor, master, stelsel, yaitu bukan lagi dengan sebutan master in the Rechten lagi ketika lulus, namun memiliki gelar yang disebut LLB atau LLM. Sesuai menyandang kedua gelar titel tersebut, maka tahap selanjutnya adalah menjadi seorang advokat magang selama 3 tahun. Di kita hanya 2 tahun dan 2 tahun pun bisa disiasati. Saat menjalani masa magang tersebut, calon advokat juga menjalani pendidikan profesi yang durasinya 2,5 tahun yang ditutup dengan ujian. Selanjutnya setelah ujiannya selesai, maka akan menjadi 3 fase, yaitu tentang masalah etik, di sana dipelajari betul tentang etik. Yang kedua adalah masalah bagaimana untuk menerapkan moot court ya, peradilan semu, dan yang ketiga adalah bagaimana simulasi praktek yang dibagi 2, yaitu bidang privat and Bestuurrecht, hukum perdata dan administrasi negara, yang merupakan point under handling terkait masalah teknik negosiasi, sedangkan untuk bidang hukum pidana adalah kemahiran dan teknik masalah interogasi. Itulah yang bisa disampaikan terkait perbedaan pendidikan advokat di Indonesia dan Belanda. Kita tahu tentu dengan pendidikan yang berjenjang, terstruktur, rapi akan menghasilkan sosok advokat yang benar-benar handal dan profesional. Saya juga izin bertanya. Ya, gimana? Beberapa hari yang lalu kan saya lihat di sosmed bahwa ada salah satu oknum advokat melakukan open BO. Oh iya. Itu oknum advokat. Ya. Terkendalikan dari itu, semisalnya ada oknum advokat yang melakukan pelanggaran di luar hal yang saya lihat di sosmed tadi. Bila seorang oknum advokat melakukan pelanggaran berat maupun ringan, kira-kira itu melakukan pelanggaran kode etik apa, Pak? Ya, baik. Kami akan menelaah lebih detail secara hukum acara pidana. Kalau hukum acara pidana yang baru, itu seseorang, katakanlah dengan suami istri, sah-sah saja itu anehnya begitu. Asal mereka suka sama suka dan tidak ada yang komplain, melaporkan. Itu ya satu. Yang kedua, ketika hukum acara ini nanti dirumuskan, maka yang bisa melaporkan adalah orang tuanya dan dilaporkan ke kedua belah pihak, maka bisa diproseskan. Kalau orang lain yang tidak ada hubungannya dengan keluarga, tidak ada hubungan kepentingan dengan keluarga ini, tidak bisa diproses, apalagi dalam tanda kutip suka sama suka. Ini bagi kami ironi dan memprihatinkan. Tetapi kembali lagi, jika ini terjadi kepada sosok pribadi yang namanya penegak hukum, disebut sebagai profesi yang mulia, officium nobile, itu sangat tidak elok, tidak pantas dipertontonkan kepada khalayak, dan bagi kami ini adalah sesuatu kejatuhan ya profesi advokat yang adiluhung, yang mulia. Itu kami sayangkan. Terkait apa saja kira-kira syarat untuk seseorang bisa menjadi seorang profesi advokat? Ya, baik, untuk menjadi seorang profesi advokat itu yang pertama adalah warga negara Indonesia. Warga negara Indonesia dan bukan menjabat sebagai PNS atau
pejabat negara. Itu yang kedua. Yang ketiga, berusia sekurang-kurangnya 25 tahun dan menjadi advokat haruslah berperilaku baik. Itu yang keempat. Dan yang kelima, berlatar belakang pendidikan sarjana hukum. Kemudian yang keenam, mereka harus lulus mengikuti ujian advokat sesuai dengan pasal 2 dan harus mengikuti pula kegiatan magang di organisasi advokat. Dan yang kedelapan, tidak pernah dipidana dengan ancaman 5 tahun. Jadi itu yang bisa disampaikan terkait persyaratan untuk menjadi seorang advokat. Dan saya izin bertanya Pak, Ya. di sini kan Bapak sebagai ketua YLI, untuk dasar membangun suatu suatu lembaga ini, dasar hukumnya apa ya Pak? Ya, tentu untuk mendirikan sebuah organisasi advokat, yang pertama dia punya struktur kepengurusan, kedua sekretaris bendahara dan instrumen perangkat kalau ini seperti yang baik. Tapi secara mendasar landasan hukumnya harus organisasi ini terdaftar kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia disebut AHU. Itu salah satu syarat untuk mendirikan sebuah organisasi advokat. Dan tentu di dalamnya harus ada sistem manajemen yang baik, wawasan profesional dengan capaian-capaian dan target-target serta instrumen penunjang lainnya. Itu untuk persyaratan mendirikan sebuah organisasi advokat. Selanjutnya saya mau bertanya Pak, bagaimana sejarah advokat itu di Indonesia yang terkesan semrawut gitu Pak, dan banyak organisasi baru bermunculan? Yes. Ya, jadi menarik sekali memang pertanyaan dari Siswa Akbar. Kenapa di Indonesia itu banyak sekali tumbuh subur bak jamur di musim hujan organisasi-organisasi baru, dan itu nanti akan terjadi apa yang disebut seleksi alam. Tetapi ada euforia baru ketika ada OA baru, mereka latah membuat. Nah, dari sejarahnya organisasi advokat itu ketika diawali zaman Hindia Belanda datang ke Indonesia, itu belum muncul organisasi advokat karena mereka masih datang menuju VOC. Pemerintah VOC baru sebelum bilang 45 itu mulai muncul kelompok-kelompok kecil namanya Bali Van Advocate. Itu kelompok-kelompok orang mendirikan advokat yang namanya di Bali Advocate. Kemudian muncul kegiatan-kegiatan Mr. Martokusumo, dan pertama muncul di Indonesia yaitu namanya Peradim, Persatuan Advokat Indonesia. Tapi sebelumnya ada kumpulan kecil untuk mendirikan organisasi advokat, kemudian ada kongres dulu, muncullah namanya Peradim, Persatuan Advokat Indonesia. Nah, dari organisasi yang pertama itu Peradim muncul, mereka aktif, mereka menjalankan profesi organisasi advokat dengan baik, kritis terhadap pemerintahan. Kemudian itu eranya era Pak Soeharto, era Pak Harto, kritis sama Pak Harto dibekukan. Akhirnya pengurus-pengurus itu pada lari ke daerah-daerah karena waktu itu tidak dikendaki dan sering mengkritik pemerintah. Kemudian muncullah organisasi baru yang namanya IKADIN, Ikatan Advokat Indonesia. Mereka berjalan sesuai dengan regulasinya. Ternyata yang namanya advokat itu sulit dan tidak bisa dipersatukan. Akhirnya dari IKADIN itu pecah menjadi 8 organisasi advokat. Ada IPHI, ada HAPI, ada AAI, dan sebagainya, dan jumlahnya 8. Nah, dalam perjalanan 8 ini yang namanya advokat masih gegeran kembali. Negara hadir ingin menyatukan dalam bentuk wadah tunggal, yaitu muncullah yang namanya Peradi, Perhimpunan Advokat Indonesia, mencoba menjalankan regulasi sesuai perintah hukum amanah undang-undang. Ternyata dalam perjalanannya Peradi pun tidak mampu mengkoordinir seluruh advokat yang ada, sehingga muncullah tidak dilaksanakan kongres. Akhirnya muncul organisasi baru yang namanya KAI tadi, Kongres Advokat Indonesia. Muncul organisasi-organisasi baru seperti Jurisan Legal Indonesia, Ferrari, dan sebagainya. Hingga sekarang kurang lebih ada 61 organisasi advokat. Jadi
itu Mas Akbar kenapa lihat dari sejarahnya dan sebagainya. Mungkin ada yang penasaran ingin melihat dari dekat ini masalah etika atau apa, mungkin silakan Mas. Kalau pertanyaan dari saya ini kan advokat itu harus mempunyai tuntutan untuk selalu menang dalam kasus ya Pak? Iya, iya. Apa boleh advokat itu menjadikan kemenangan untuk kliennya Pak? Iya, iya. Jadi begini, kalau janji itu tidak boleh. Tetapi di organisasi advokat itu diatur dalam namanya kode etik profesi advokat. Jadi advokat itu tidak boleh menjanjikan sesuatu sesuai sumpahnya. Dalam sumpahnya itu saya berjanji tidak akan menjanjikan sesuatu kepada siapapun, baik di dalam perkara pengadilan maupun di luar pengadilan. Bahkan tidak boleh memaksa, meminta dan sebagainya. Apalagi berjanji, oke, pasti saya janjikan, tidak boleh Mas. Ya. Oke, selanjutnya juga saya izin bertanya lanjutan dari ini rekan saya terkait kasus Vina dan kasus Sambo Pak. Ya. Ya, kan menurut yang saya tahu dan yang saya dengar bahwa kasus tersebut bahwa para advokat sendiri yang menawarkan jasa mereka untuk menyelesaikan atau turut serta dalam menyelesaikan kasus tersebut. Dan terkait kasus itu Pak, apakah ada biaya atau kira-kira memang mereka tidak dibiaya, tapi itu prosedurnya bagaimana Pak? Oh baik, jadi ini Mbak Putri, seorang advokat, sebutlah inisial bla bla bla, yang biasanya main tangan nggak tahu atau yang lain saya nggak tahu. Banyak advokat di media sosial itu mengatakan, menceritakan advokat A menawarkan jasa kasus yang lagi viral tanpa dibayar. Kenapa? Tanpa dibayar pun dia punya keuntungan yang lebih tinggi, ya, namanya dia melambung. Ketika digoreng oleh media, diangkat di beragam media tadi, namanya dia angkat. Meskipun dia sudah punya nama besar, tetapi betul dia itu istilahnya merawat nama besarnya dengan kasus-kasus besar itu. Dan juga ada yang tidak berbayar, namanya prodio dan pro bono, mereka tidak berbayar, itu kewajiban. Tetapi yang kami kecewa itu ketika ada seorang advokat dalam bertutur berkata yang orang enak itu nanti bisa kode etik advokat. Ya. Saya izin bertanya lagi Pak, mengenai di sosial media itu kan Bapak Hotman Paris ya? Oh, Pak iya. Hotman yang Iya. dari Batak itu Iya, ya? benar. Bapak Hotman ini kan pernah keluar dari... Banyak dari Batak pula? Iya Pak, Batak mana? Batak Mandiring Pak. Oh, Manula ini. Iya. Di mana? Pak apa namanya? Hotman Paris ini kan pernah keluar dari organisasi Pradi. Oh, Namun iya. dia itu berpindah lagi ke organisasi lain. Itu dalam kode etik apa melanggar apa gimana Pak? Oh, dalam organisasi advokat itu karena kelemahan organisasi ini belum diatur. Ketika mereka pindah ke organisasi ini kan ada alasan kenapa dia pindah, kenapa dia dipecat ya, itu kan dalam tanda kutip karena lagi sidang di Dewan Kehormatan, kalau salah di Arif Nasution itu kan di sidang kan di KAI ya, dengan dikeluarkan. Nah, nasibnya dia kemana kan ya? Pertanyaannya itu nasibnya dia kemana? Tapi kok sekarang masih praktek ya? Iya Pak. Nangani kasus ya. Nah, itu pertanyaan itu salah satunya. Ya. Jadi kalau Indonesia itu belum diatur dengan adanya banyak organisasi advokat, mereka organisasinya tidak punya rekomendasi atau belum ada induk aturan. Harusnya di Indonesia itu ada wadah bersama. Kalau organisasi A itu melanggar sesuatu, dia harus berhentikan dari situ, tidak boleh loncat ke tempat lain. Nah sekarang ini enggak, ketika dia ada dugaan melanggar atau sudah dinyatakan melanggar, dia keluar, dia pindah ke organisasi lain, masih bisa. Harusnya nanti ya Mahkamah Agung atau regulasi undang-undang yang baru mengatur agar advokat itu tidak menjadi pintu loncat. Nah, sama dengan yang kasus dipecat, ternyata dia masih diterima di tempat lain. Nah, itu yang di Indonesia apalagi undang-undang advokat. Ternyata hingga kini belum diatur namanya PP-nya. Itu Pak, saya mau tanya, kan dari saya melihat di media sosial itu kan banyak para advokat itu saling berdebat menggunakan kata-kata yang kasar,
Kotor gitu dengan ya. sesama para advokatnya. Iya. Bagaimana? Ya tentu kami sebagai pengurus organisasi advokat merasa prihatin terhadap sikap etik moral yang tidak santun dalam bertutur, berucap, kemudian dalam bersikap, bahkan di TikTok itu sama di medsos yang lain itu salah satu advokat A dan advokat B ngomongnya ini yang kita simpan di dalam baju kita ini keluar semua. Itu sangat tidak etis dan tidak layak untuk ditonton, apalagi kalau ada seorang advokat yang bolehlah foya-foya atau gaya, tetapi tidak etis, itu yang bisa disampaikan. Nah, ini banyak tertarik terkait tadi sosok Aspri ya. Iya, silakan. Kita lihat kan Pak di sosial media, di akun dari salah satu advokat juga. Siapa nama kamu? Ya, Bapak Hotman itu kan sering Pak Hotman ya? Ya, Oh, iya, Pak Hotman. memposting foto-foto asisten pribadinya Aspri, ya? Aspri dengan tidak cocok lah untuk dipandang begitu Iya, Pak. iya. Kayak Berapa jumlah Aspri-nya? sekitar puluhan ada lah ya Pak, Puluhan, ganti-ganti. ya. Itu kan apakah itu dia kan seorang ahli hukum lah, dikatakan Ya. ahli hukum. Apakah itu termasuk melanggar dari pekerjaannya sendiri apa gimana Pak? Soalnya kan kalau kita lihat lebih jelasnya kayak wah masa dia penegak hukum kok gini gitu. Apakah itu bisa juga salah satu cara dia untuk membranding dirinya apa gimana Pak? Iya, jadi begini, kalau bicara tentang perilaku, sikap, ini menurut saya perlu diatur seorang advokat itu bagaimana bertutur, bagaimana berkata, bagaimana bersikap. Terutama saya tidak sependapat misalnya seorang advokat, karena ini panutan, dia boleh foya-foya, boleh dia glamor, itu hanya dia, itu kekayaannya dia. Tapi ketika berbicara tentang ya Betty dan sebagainya, kemudian bolehlah tuh, tapi memamerkan paha, dada dan sebagainya, mohon maaf, itu bagi kami bukan sebuah keberadaan menggambarkan sesuatu yang baik, apalagi dengan gaya glamornya sih yang menjurus pada jauh dari etik yang ketimuran kita. Itu yang menurut kami harus diatur regulasi. Pemirsa, demikian bincang-bincang santai dengan adik-adik calon generasi penerus bangsa. Dia berharap kelak akan menjadi seorang advokat yang benar-benar sesuai konsep di ILI, yaitu advokat yang profesional, advokat yang bermartabat, berwawasan global, dan berakhlakul karimah. Sekali lagi, terima kasih. Selamat siang.